Bab 70 dan 71. Kepo dengan hubungan. Hari berikutnya Feli benar-benar mengawasi Christine dan Tuan Rafli secara bersamaan. Sudah tak sabar rasanya untuk mendapatkan bukti tentang kedekatan mereka berdua. Pagi ini Christine, Laura dan Arhan pamit untuk kembali ke pasar tradisional. Namun yang benar-benar pergi hanya Laura dan Arhan, sementara Christine belok ke apartemen sang dosen. Sedangkan Rafli masih di perusahaan dan dia memanggil Feli untuk datang ke ruangannya. "Apa kamu memerintahkan karyawan kontrak untuk mengerjakan tugas surveimu?" tanya Rafli langsung, tanpa basa-basi. Dia bicara seperti itu setelah Feli menghadap padanya. Dan mendapatkan pertanyaan seperti ini Feli langsung menelan ludahnya dengan kasar. Di tahun-tahun kemarin dia tidak pernah memerintahkan karyawan kontrak untuk mengerjakan tugasnya ini. Hanya di tahun ini saja dia berani memberi perintah tersebut. Wajar saja jika Rafli menegur, namun karena Feli sudah mengetahui hubungan Tuan Rafli dan Christine, dia jadi mengira bahwa Christine lah yang telah mengadu. Christine yang sudah memprovokasi Tuan Rafli sampai menegurnya seperti ini. "Benar Tuan, saya lihat Christine, Laura dan Arhan akhir-akhir tidak memiliki pekerjaan yang berarti karena itulah saya minta untuk mengerjakan survei tersebut." "Lalu apa yang kamu lakukan ketika tugas surveimu dikerjakan oleh karyawan kontrak?" balas Rafli. Dia mendapatkan laporan dari Ben bahwa kemarin Feli pun keluar dari perusahaan, tapi bukan untuk bekerja melainkan menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Kali ini Feli tidak bisa menjawab, dia langsung menunduk dan meminta maaf. "Maafkan saya Tuan, saya salah. Saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi," ucap Feli. "Selama ini kinerjamu sudah bagus, jadi aku mohon tetap bekerjalah dengan profesional. Jangan sampai aku memberimu surat peringatan," balas Rafli. Feli menunduk semakin dalam. "Maafkan saya Tuan, saya salah," ucapnya lagi. "Pergilah," balas Rafli singkat, mengakhiri pertemuan mereka. "Baik Tuan, saya permisi." Feli kembali menundukkan kepalanya sebelum akhirnya dia benar-benar meninggalkan ruang tersebut. Feli membuang nafasnya dengan kasar ketika dia sudah menutup pintu dan berada di luar. Apa yang dia khawatirkan akhirnya terjadi juga. Christine yang dengan semena-mena meminta untuk diperlakukan spesial di perusahaan ini, bahkan sampai membuat Tuan Alan menegurnya. "Tuan Rafli memintaku untuk bersikap profesional sementara simpanannya sendiri berlaku tidak profesional," desis Feli, bicara dengan pelan karena tidak ingin ada yang mendengar. Christine dia sebut sebagai simpanan karena hubungan mereka berdua tidak diketahui oleh publik. Wajar saja sebab wanita seperti Christine memang tidak layak untuk diakui secara umum. Wanita seperti itu memang pantas dijadikan simpanan. Dengan perasaannya yang kesal, Feli kembali ke ruangannya. Saat itu juga dia langsung menghubungi Christine agar segera kembali ke perusahaan, tidak perlu melanjutkan survei miliknya. "Halo Bu, ada apa?" tanya Christine. Dia baru saja memarkirkan mobilnya di basemen apartemen sang kekasih. Rencananya dia hanya akan menghabiskan waktu di sini karena sang kekasih pun sedang sibuk. Meskipun tidak ada Pak Rafli, tadi Christine sudah merasa senang berada di apartemen sang kekasih. Kembali ke perusahaan sekarang juga, tidak perlu meminta tanda tangan para narasumber. "Tapi Bu, kami sudah." "Tidak ada tapi-tapian. Jika aku minta untuk kembali sekarang itu artinya kalian kembali." "Paham," balas Feli dengan suara sedikit membentak. Dia masih kesal tentang Tuan yang menegurnya. Christine belum sempat kembali bicara tapi panggilan itu sudah lebih dulu diputuskan oleh Feli. "Hais nenek ini," geram Christine pula, seenaknya sendiri memberi perintah. Dengan perasaan kesal Christine menghubungi Laura dan gadis itu sudah bisa dipastikan mencak-mencak. Gagal niatnya untuk menghabiskan waktu lebih banyak berdua dengan Arhan, karena nenek gila itu sudah meminta mereka untuk kembali ke perusahaan. "Maunya nenek itu apa sih?" tanya Laura. Dia sudah bertemu dengan Christine. Kini mereka bertiga telah kembali ke Central Group. "Mana ku tahu,"
Tanyalah sendiri padanya, balas Christine. Saat aku jadi atasan nanti aku tidak akan bersikap seperti dia, tidak jelas. Kesal Laura. Mereka bertiga masuk bersamaan ke ruangan Ibu Feli, menyerahkan dokumen baru yang belum mendapatkan tanda tangan para narasumber. Kalian berdua keluarlah, aku masih ingin bicara dengan Christine, titah Feli. Christine dan Laura jadi saling pandang, bingung tapi sekarang hanya bisa patuh. Baik Bu, jawab Laura dan Arhan. Mereka keluar meninggalkan Christine. Awalnya Feli memang berniat untuk mendapatkan bukti lebih dulu sebelum mengungkap tentang hubungan Christine dan Tuan Rafli. Tapi sekarang rencananya berubah karena tiba-tiba pagi ini dia mendapatkan teguran yang membuatnya merasa sakit hati. Jadi meski tanpa bukti tersebut dia akan tetap menegur Christine. Aku tahu kamu bisa masuk ke perusahaan ini atas bantuan Tuan Rafli. Aku juga tahu bahwa kalian berdua memiliki hubungan yang spesial. Tapi ingat Christine, cara seperti itu tidak akan mampu membuatmu bertahan di dunia kerja. Ada saatnya suatu saat nanti kamu akan dicampakkan, di saat Tuan Rafli sudah merasa bosan dengan mainannya, ucap Feli. Jadi jangan bersikap sesuka hatimu, sampai meminta beliau untuk menegurku seperti tadi pagi, timpal Feli pula, bicara panjang lebar. Kalimat yang sempat membuat Christine sesaat merasa bingung. Namun pada akhirnya dia mengerti juga. Ibu Feli telah menyadari adanya hubungan di antara dia dan Pak Rafli. Entah bagaimana Ibu Feli bisa tahu, tapi yang jelas kini Ibu Feli telah mengetahuinya. Dan Ibu Feli merasa tidak terima saat sang kekasih menegur, lalu menuduh bahwa dia yang meminta Pak Rafli untuk melakukannya. Kini ini Feli menatapnya dengan sangat tajam, tatapan menginginkan, seolah hendak memojokkannya dengan fakta tersebut. Namun Feli salah mencari lawan, dia pikir Christine adalah wanita biasa. Dia tidak tahu bahwa Christine adalah keturunan keluarga Carter. Christine masuk ke perusahaan ini memang tanpa membawa nama keluarganya, dia hanya menggunakan nama Christine. Aku dan Tuan Rafli sudah sepakat untuk merahasiakan hubungan kami, tapi sekarang ibu sudah mengetahuinya, kata Christine. Jadi pastikan untuk menyimpan rapat rahasia tersebut, setidaknya sampai masa kontrakku habis. Karena jika fakta ini sampai tersebar aku akan langsung tahu siapa perlakuan Anda, ucap Christine lagi. Sekarang Anda juga tahu bahwa aku adalah wanitanya Tuan Rafli, jadi mulailah bersikap baik padaku jika masih ingin bekerja di sini, ancam Christine. Pula, sungguh, awalnya Christine tidak ingin bersikap seperti ini. Dia benar-benar ingin bekerja dalam damai, sedikit pun tak ingin menunjukkan powernya. Tapi sekarang dia tak bisa tahan, karena Ibu Feli sudah sangat keterlaluan. Bukan hanya semena-mena tentang pekerjaan, tapi juga telah mengusik harga dirinya, dengan mengatakan bahwa dia adalah mainan Tuan Rafli. Diancam seperti itu Feli sontak terdiam, sontak membeku melihat sorot mata Christine. Secara mendadak aura Christine seolah berubah, jadi memiliki aura yang berbeda, jadi seseorang yang tak mampu dia jatuhkan. Puas mengatakan semua hal itu Christine pergi tanpa mengucapkan pamit dan bahkan menutup pintu dengan kuat. Brak, astaga, kaget Feli. Astaga, kenapa dia jadi lebih galak dariku? Gumam Feli setelah dia menelan ludah dengan kasar. Perubahan sikap Christine tersebut benar-benar membuatnya terkejut. Selama ini dia pikir Christine hanyalah gadis yang hanya tahu caranya bersenang-senang, ketawa ketiwi bersama dengan Laura. Nilai bagus mereka dapatkan dari universitas hanyalah hasil dari menyontek. Dia pikir sekali gertak Christine akan langsung tunduk padanya. Tapi ternyata gadis itu kini begitu berani, bahkan memiliki aura yang tak bisa dia lawan, sorot mata tajam serta tutur kata yang mengintimidasi. Feli yang ingin menekan gadis itu tapi sekarang malah yang merasa posisinya di perusahaan ini tidak aman. Apa yang harus aku lakukan sekarang, gumamnya, dengan perasaan yang tiba-tiba was-was. Sementara Christine di luar sana sontak memasang wajah yang dingin setelah bicara dengan Ibu Feli. Sumpah, hatinya benar-benar terluka atas ucapan wanita tua tersebut.
Tuduhan sebagai mainan Tuan Rafli benar-benar melukai harga diri dan keluarganya. Padahal sejak awal hingga saat ini dia masih sangat menghormati Ibu Feli, namun makin lama wanita itu makin keterlaluan. Sampai Christine menunjukkan sisi gelap di dalam dirinya, keberanian untuk membuat lawannya lumpuh. Ada apa Christine? Kenapa wajahmu terlihat lebih marah daripada wajah Ibu Feli tadi? Tanya Laura. Christine kembali dengan raut wajah yang tak bisa dia jelaskan, jadi cemas dan khawatir sekaligus. Karena, jika Christine tantrum pasti akan gawat. Dulu mereka pernah berkelahi di kelas dan Laura kalah telak, bukan hanya rambutnya yang terjambak, namun tubuhnya pun nyaris terbanting. Ditanya seperti itu Christine kemudian membuang nafasnya dengan kasar. Apa kata Ibu Feli? Apa ucapannya keterlaluan? Kamu bisa langsung melaporkannya pada Pak Rafli, kata Arhan pula. Dia adalah yang maju paling depan jika ada pembulian, dimanapun itu, sekolah, kampus ataupun tempat kerja, Arhan tak ingin ada orang-orang yang diintimidasi. Tidak ada apa-apa, aku hanya emosi sesaat, balas Christine, coba memberi pengertian pada dua sahabatnya. Jika ada apa-apa langsung katakan, jangan hanya dipendam, kata Arhan lagi. Laura tidak merasa cemburu dengan perhatian Arhan tersebut, sebab dia pun merasa khawatir juga. Laura justru setuju dengan ucapan sang pujaan hati. Jika ada sesuatu yang buruk harus segera diungkapkan. Jika sesuatu itu menyenangkan lebih baik nikmati sendiri. Prinsip Laura. Liar, kalian tidak perlu cemas. Aku bukan hanya mencemaskanmu Christine, aku juga mencemaskan nenek tua itu. Tulangnya bisa patah jika kamu banting, balas Laura. Christine mendengus kesal, di dalam hatinya mulai berbisik haruskah dia mengatakan pada Laura dan Arhan tentang hubungannya dengan Pak Rafli. Ah tidak, aku belum bisa mempercayai mulut Laura 100%, dia pasti langsung memberitahu Sheila, lalu Sheila akan memberitahu teman-teman yang lain. Lama-lama satu kampus tahu semua dan kemudian satu kantor. Batin Christine sangat yakin dengan pemikirannya ini, gosip akan terus berjalan tanpa henti. Jam istirahat tiba dan Christine kembali mendatangi ruangan Ibu Feli. Dia tidak main-main dengan ucapannya tadi dan sekarang Christine ingin kembali menegaskan semuanya. Tanpa mengetuk pintu Christine membuka ruangan itu begitu saja, sudah habis rasa hormatnya pada wanita tersebut. Dan didatangi Christine secara tiba-tiba seperti ini membuat Feli merasa terkejut. Sejak tadi dia sudah was-was bahwa Pak Rafli akan kembali memanggil dan menegurnya. Sebab ternyata hubungan Christine dan Pak Rafli memang sengaja dirahasiakan, lalu dengan gamblangnya dia mengatakan telah mengetahui hubungan tersebut. Kini Feli benar-benar takut jika dia tiba-tiba dipecat, sementara Feli memiliki banyak kreditan yang harus dia bayar tiap bulan. Aku ingin pergi ke ruangan kekasihku, ayo antar agar karyawan lain tidak ada yang curiga dengan hubungan kami, ucap Christine, bicara dengan nada dingin dan penuh perintah. Sangat mengerikan jika dia sudah belak-belakan seperti ini, karena membuat Feli makin tak berdaya. Aku akan tunjukkan secara langsung padamu bagaimana hubunganku dengan Tuan Rafli, kata Christine lagi tanpa takut sedikitpun, justru dia ingin membuat Feli takut. Christine, sepertinya kamu salah paham. Aku tidak bermaksud, tidak usah banyak bicara, kita pergi sekarang juga, potong Christine, terlalu muak telinganya mendengar ucapan Feli. Hubungan profesional mereka telah hancur dan kini Christine tak ingin tunduk hormat lagi. Setelah mengatakan hal itu Christine bahkan keluar lebih dulu, membuat Feli gelagapan sendiri dan dengan cepat coba menyusul. Dalam hatinya juga penasaran, benarkah Christine akan menunjukkan secara langsung bagaimana hubungannya dengan Tuan Rafli. Penasaran juga apa yang akan dilakukan oleh Tuan Rafli jika dia mengetahui hubungan ini. Mungkinkah Tuan Rafli tidak akan mengakui karena merasa malu? Entahlah, pikiran Feli juga berkecamuk. Mereka berdua menuju ruangan Tuan Rafli bersama, tentu tak ada yang curiga tentang hal itu. Beberapa karyawan yang melihat bahkan tidak peduli karena saking biasanya hal seperti ini terjadi. Para bawahan yang ingin menemui atasannya.
Tiba di depan ruangan sang CEO, Christine juga langsung masuk begitu saja. Sebab beberapa waktu lalu pun dia sudah saling bertukar kabar dengan sang kekasih. Bahwa dia akan datang ke sini. Namun sikap Christine yang menyelonong seperti itu membuat Feli mendelik, jika dia tak akan pernah berani melakukannya. Sayang, panggil Christine langsung setelah masuk dan pintu ditutup oleh Feli. Bukan hanya Feli yang terkejut dengan panggilan tersebut, bahkan Rafli pun sama terkejutnya. Pertama, Christine jarang sekali memanggilnya sayang secara langsung seperti ini. Bisanya Christine hanya berani memanggilnya sayang di pesan. Dan kedua, tiba-tiba Christine datang bersama Feli, namun gadisnya itu santai sekali memanggilnya sayang, padahal selama ini Christine yang paling semangat untuk menyembunyikan tentang status secara mereka. Ibu Feli sudah tahu tentang hubungan kita, jadi aku ingin sayang katakan padanya agar tetap merahasiakan kebenaran ini, ucap Christine. Dia berdiri di samping Rafli yang masih duduk di kursi kerjanya. Christine bahkan memeluk dan bergelayut manja di pundak sang CEO. Sumpan, Feli sampai ingin pingsan saat melihat pemandangan ini semua secara langsung. Christine benar-benar membuatnya tak berkutik. Kaki Feli seketika terasa lemah. Oh, jadi kamu sudah tahu? Bagaimana caramu bisa tahu? Tanya Rafli pada Feli, bicara pelan namun terdengar begitu mengerikan di telinga Feli. Jika Christine sudah bersikap seperti ini, Rafli tahu bahwa Christine pasti merasa kesal dengan Feli. Sikap manja seperti yang pernah Christine tunjukkan saat menghadapi Ivana. Lama menghabiskan waktu bersama Christine membuat Rafli bisa memahami sang kekasih. Maafkan saya Tuan, saya tidak sengaja melihat Anda dan Christine bersama. Saya benar-benar minta maaf, mohon Feli. Dia menundukkan kepalanya dalam sekali, tidak berani menunjukkan wajahnya di hadapan sang CEO dan kekasihnya. Christine masih belum ingin mengungkapkan hubungan kami, jadi kamu juga harus merahasiakannya. Baik Tuan, akan saya lakukan. Keluarlah. Baik, terima kasih Tuan, saya permisi, balas Feli. Dengan tubuh yang gemetar dia meninggalkan ruangan tersebut. Menutup pintu dan kemudian menghembuskan nafas lega. Apa yang terjadi? Tuan Rafli marah. Tanya sang sekretaris, yang mejanya berada di samping ruang CEO. Aduh, aku ingin pingsan, mataku gelap, jawab Feli. Dia tak akan berani mengusik Christine lagi.